Terima kasih Mbak Duma, Bapak dan Ibu, Yanda dan Bunda yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang pertama, yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, Profesor Dr. Fazly Jalal, SPOK, PhD. Untuk itu, mari kita simak paparan dari Profesor Dr. Fazly Jalal, SPOK, PhD. Kepada Bapak, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Swatri, Dr. Adi Ningsih, sahabat saya yang dari UNER yang juga sangat jago, kita banyak belajar dari beliau nanti. Saya akan menyampaikan yang diminta panitia, bagaimana sinergi antara satuan PAUD dengan keluarga dan masyarakat, terutama terhadap gizi ya, dan dalam hal ini juga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu secara internasional, PAUD Holistik Integratif ini sudah merupakan kesepakatan dunia, di mana masalah kesehatan, masalah gizi, masalah kebutuhan khusus, kemudian dukungan keluarga, dan proses pembelajaran itu sendiri, itu terintegrasi untuk program anak usia dini. Nah, di Indonesia, PAUD Holistik Integratif ini dijabarkan ke dalam 5 pilar. Pertama adalah pilar pendidikan itu sendiri, yang kita sebut dengan stimulasi psikososial di usia dini. Kemudian ini didukung oleh pengasuhan atau parenting, dan kemudian kita perhatikan kesehatan dan gizinya, dan kemudian kita jamin anak terhindar dari berbagai penelantaran, kekerasan, karena dia dilindungi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu bagian dari hak azazi manusia dan hak azazi anak. Kita baru mendapatkan sebuah musibah, di mana di Indonesia sudah lebih dari 76.000 dengan meninggal yang sudah cukup besar, hampir 3.700 orang. Dan kalau kita lihat di tingkat dunia, angkanya sudah sangat besar, sudah 12 juta orang. Di Amerika saja, satu negara itu sudah lebih dari 3 juta, dan yang meninggal sudah mendekati 135.000. Jadi memang negara yang paling berkuasa pun punya teknologi, punya uang, punya semua daya tahan, ternyata takluk juga oleh virus corona. Apalagi kita negara berkembang dengan berbagai keterbatasan. Jadi karena itu kita harus menerima ini sebagai cobaan, tapi janji agama di balik sebuah cobaan biasanya disediakan kemudahan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk lebih tahan terhadap berbagai tantangan, dan mudah-mudahan dari sana kita bisa menimba manfaat, menimba kekuatan bahwa ternyata kayak body kita, kalau kita kasih virus yang dilemahkan dalam imunisasi, tubuh bereaksi melawan kuman yang dilemahkan, dikalahkannya, dan membentuk daya tahan. Nah, mudah-mudahan virus COVID ini juga membentuk itu untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa. Nah, dampak dari virus ini memang sangat besar. Studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah, kerentanan ini jelas mengganggu kepada kesejahteraan guru PAUD, ya, karena makin minimnya penghasilan para guru PAUD, karena orang tua cukup besar yang tidak membayar pendidikan selama pandemi. Dari hampir 11.000 responden di dalam studi ini, menyangkut semua kabupaten, semua provinsi, 46% lebih mengaku berpenghasilan hanya maksimal atau di bawah dari 500.000 per bulan. Coba bayangkan bagaimana cara mereka bertahan. Untuk biaya transport dan make up aja bagi yang perempuan itu tidak cukup, tapi mereka demi untuk anak-anak tetap berjuang memberikan yang terbaik. Kita tahu bahwa dari yang di survei ini terutama adalah non-PNS, dan memang mereka mengaku juga bahwa dari lembaga-lembaga PAUD ini 40% mengatakan orang tua tidak lagi membayar pendidikan. 21% masih membayar tapi memang secara penuh, tapi 40% lainnya membayar tapi tidak secara penuh. Jadi kalau yang terganggu itu 40% tidak membayar sama sekali, 40% membayar tapi di bawah daripada yang seharusnya.
karena itulah dampak kepada guru, kepada lembaga, kepada operasionalisasi, kepada kemungkinan dia tidak bisa lagi menjalankan upaya PAUD ini, malah ada yang mungkin terancam bangkrut, apalagi yang berasal di daerah-daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, itu dampaknya itu bisa yang tidak membantu sampai 65%. Ya. Nah, kemudian yang banyak terdampak hampir sama antara tempat penitipan anak dengan kelompok bermain, yaitu hampir mendekati 50%, dan kemudian taman kanak-kanak dan RA sama Bustadul Atfal atau BA itu sekitar 40%. Nah, kemudian 28,5% guru PAUD mengaku tidak menerima upah sama sekali lagi, ada 20% lagi, jadi berarti 50% itu tidak menerima atau dibayar menjadi setengah. Padahal ingat tadi penghasilan awalnya saja hanya paling tinggi Rp500.000 per orang per bulan. Nah, yang membahagiakan 92% dari mereka mengaku sudah menerima BOP dari pemerintah. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebagai informasi saja, memang mereka yang mengandalkan kepada penerimaan SPP untuk biaya operasional, apalagi yang swasta, itu mengalami kesulitan yang cukup besar. Karena itu siswa-siswa yang orang tuanya terdampak COVID ini meminta agar pembayaran SPP-nya diturunkan menjadi separuh ya. Walaupun ini banyak terjadi di pendidikan SMA dan SMK, karena SPP masih merupakan komponen yang cukup besar. Sementara kalau di SD dan SMP relatif semua sudah dibebaskan kecuali di sekolah-sekolah swasta. Nah, di tingkat keluarga, sebuah studi dari Profesor Eus Senarti, dosen senior, guru besar senior di IPB, yang melakukan survei bagi cukup banyak, ya hampir 2.000 orang, 2.000 lebih yang dia survei, dan ditemukan bahwa dari yang disurvei pada bulan April sampai Mei yang lalu, itu 1 sampai 2 bulan cuman punya cadangan lagi untuk bisa bertahan. 52% lebih itu mereka merasa bahwa kalau tidak ada dukungan, baik langsung ke keluarga atau pekerjaannya kembali seperti biasa, itu dalam 1-2 bulan pada waktu April atau Mei itu dia sudah akan tutup buku. Nah, inilah yang merupakan beban secara ekonomi kepada mereka karena dampak COVID. Secara psikologis mereka separuhnya ya, itu yang garis-garis hitam itu adalah mudah sedih ya, mereka mudah marah juga, tapi yang paling banyak itu adalah cemas dan gelisah, dan kemudian sulit konsentrasi, gangguan makan dan gangguan tidur. Inilah dampak dari pandemi COVID di tingkat keluarga atau masyarakat. Kita tahu akibat tadi pendapatan yang berkurang, kecemasan yang tinggi, maka bagian terbesar dari mereka 77% ya itu melakukan penghematan, mengurangi pengeluaran untuk pangan keluarga. Nah, paling berbahaya adalah anak yang sedang tumbuh atau ibu hamil yang sedang makan untuk 2 orang. Nah, kalau ini terjadi, apalagi makanan yang tadi makin sedikit, tidak pula berkualitas, kurang pula protein hewani, makin besar dampaknya tumbuh kembang janin dalam kehamilan ibu maupun anak di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, karena itu ini harus kita waspadai bagaimana mengkompensasi kejadian yang sudah terjadi di rumah. Akibatnya mereka melaporkan cukup besar yang merasa gangguan kesehatan sudah mulai dirasa oleh keluarga itu. Yang jelas pendapatan keluarga sangat menurun, akhirnya mereka banyak mencari sumbangan, tapi juga mana yang dulu pernah menyumbang mengurangi secara drastis sumbangan-sumbangan mereka, dan mulai mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk mendapatkan pendapatan lain. Secara psikologis mereka juga takut kematian keluarga, bisa takut juga karena kematian diri sendiri, atau cemas karena dampak ekonomi, dan yang paling besar adalah karena ketidakpastian akibat COVID ini. Terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga, di mana hampir 6% dari keluarga melaporkan itu terjadi kekerasan antar anak, ada kekerasan dari istri pada suami, dan dari suami kepada istri, dan juga kekerasan bapak kepada anak ya, yang cukup besar juga. Dan ini adalah dampak karena mereka harus berada di rumah sepanjang hari, sepanjang jam, dan ini mempengaruhi hubungan-hubungan yang dulu tidak terlalu intens seperti karena COVID, apalagi pada waktu PSBB dulu.
Akibatnya kondisi rumah mempengaruhi kesejahteraan anak, anak menjadi terbatas aktivitasnya, dia menjadi bosan belajar daring, bosan tidak bisa bergerak di rumah saja, apalagi yang rumah sempit, bertengkar dengan saudara, ditekan karena harus patuh pada orang tua dan seterusnya. Dan kemudian mereka juga merasa ada juga yang merasa bahwa halaman yang ada di luar mereka manfaatkan, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekitar yang disediakan oleh RW atau RT atau pemerintah setempat. Kemudian dari kesejahteraan sosial, memang cukup banyak yang positif ya. Kalau kita lihat ternyata bagian terbesar dari mereka merasa bahwa kesejahteraan keluarga itu memang menurun, tetapi yang positifnya bahwa ibadah dilakukan oleh anggota keluarga lebih banyak. Jadi 80% mereka mengatakan bahwa beribadahnya menjadi lebih baik, pengelolaan waktu bersama keluarga menjadi lebih baik, komunikasi dalam keluarga hampir 3 kali lipat naiknya. Jadi dulu karena bekerja sibuk segala macam, tidak pernah dapat makan malam aja, kadang-kadang nggak bisa bersama. Sekarang 3 kali sehari itu bisa makan bersama. Jadi ini adalah aspek lain di mana selain dari masalah negatif juga masalah positif, hal-hal yang baik juga terjadi karena COVID ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana mereka, apakah mampu dia bangkit kalau COVID ini nanti selesai, atau karena deraan cobaan dan tekanan selama COVID ini berjalan. Dan bagian terbesar mereka optimis ya, hanya di bawah 10% ya, yang merasa bahwa mereka menghadapi ketidakpastian, tapi yang paling banyak keluarga akan mampu bangkit lagi setelah wabah. Mari kita manfaatkan motivasi ini, bahwa ujian ada, tetapi semangat untuk bangkit kembali ternyata di keluarga-keluarga Indonesia itu cukup tinggi. Nah, jadi pada 1-2 bulan masa pandemi waktu studi ini dilakukan, bulan April sama Mei, keluarga kelas menengah, ini kelas menengah karena banyak pendidikannya cukup tinggi, mengalami tekanan ekonomi sehingga keluarga melakukan berbagai cara untuk mengkompensasi atau mencari solusi masalah tersebut. Tapi kalau ini berlanjut dan kita nggak tahu apakah masih sampai Desember nanti, kalau ini terjadi terus, maka dampaknya akan makin berat dan keluarga-keluarga itu nanti mungkin akan mulai bergelimpangan, jatuh pada kemiskinan, mengurangi makan keluarga, mulai menghadapi masalah kesehatan, stres di tingkat keluarga, kekerasan antara anak dan antara bapak dan ibu dengan anak dan seterusnya akan meningkat. Karena itu mudah-mudahan ini tidak berjalan lama. Mari kita dampingi keluarga-keluarga yang mendapatkan stres yang lebih tinggi sehingga dia bisa ada teman untuk menyalurkan, dan kemudian mudah-mudahan bantuan-bantuan pemerintah segera mengalir pada keluarga yang paling membutuhkan pada waktu dan jumlah yang tepat, dan juga bisa dimanfaatkan secara lebih efektif. Dan untuk itu kita tahu yang takut kita, sebelum COVID saja kita sudah negara kelima terbesar menyumbang jumlah anak stunting kepada dunia. Hampir 8 juta dari stunting dunia kita sumbangkan dari Indonesia. Dan ini sebelum COVID. Sebelum COVID juga kita sudah punya masalah kekurangan kalori dan protein, kita punya kekurangan zat gizi mikro, antara lain zat besi yang membuat anak tak bisa belajar dengan baik, daya pikirnya berkurang, daya tahan belajarnya berkurang, tubuhnya lemah, apalagi yang sudah gizi buruk dan juga stunting ya, berdasarkan Riskesdas 2018 itu 30%, dan kemudian 30% ini menurut WHO masih merah. Jadi peta kita di peta dunia, Indonesia masih termasuk merah, karena stuntingnya di atas dari 30%. Walaupun ada data lain yang menunjukkan sudah menuju 27%. Tapi yang kompatibel yang bisa dibandingkan dengan metodologi yang sama adalah antara Riskesdas. Jadi kalau Riskesdas tahun 2013 37%, selama 5 tahun ke tahun 2018 sudah turun menjadi 30,8%. Tapi ibu hamil kita hampir 50% dia kekurangan zat gizi besi, yang mengganggu bisa meninggal karena pelahiran, karena perdarahan, atau lahir anak lahir dengan stunting, atau otaknya tidak tumbuh dengan baik. Ya. Nah, karena itu COVID ini sendiri menurut WHO juga menambah jumlah anak yang kekurangan gizi.
Kalau stunting itu adalah kekurangan gizi kronik, sekarang adalah kekurangan gizi akut. Karena selama pandemi ini tidak tersedianya beras, sayur, sumber protein ke piring-piring anak-anak dan piring-piring ibu hamil, karena baik karena suplainya tidak sebaik yang lalu maupun karena harga yang tidak terjangkau. Tidak terjangkau bisa karena harganya lebih mahal atau tidak terjangkau karena penghasilan keluarga menurun. Sehingga akhirnya dicurigai oleh World Food Program bahwa peningkatan angka malnutrisi ini karena akut ini bisa naik sampai 20%. Bayangkan dampaknya nanti kepada yang kronik, stuntingnya jangan-jangan kita mau menurunkan menjadi di bawah 20%, malah Presiden minta sekitar 14%, jangan-jangan jangan turun, malah naik lagi nanti melewati 37,8%. Nah itu ini masalah yang serius untuk kita dan PAUD bisa bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk mengatasinya. Karena itu mari lindungi keluarga dari berbagai dampak ini. Tentu kita tahu bahwa makanan seimbang ya di mana komposisinya memadai, variasinya memadai, jumlahnya memadai, dan komposisi itu paling tidak dari sumber makanan pokok, dari lauk pauk yang menjadi sumber dari protein hewani, kemudian ada buah-buahan yang menjadi sumber vitamin dan mineral yang sangat bagus, ditambah dengan sayuran yang juga mengkontribusikan kepada serat, vitamin dan mineral. Tapi kita juga harus harus olahraga, harus juga gaya hidup kita harus lebih banyak bergerak, dan mudah-mudahan kebersihan cuci tangan menjadi sangat penting, dan juga bagaimana kita selalu menjaga agar makanan itu selalu dijaga gizinya. Sederhana sebetulnya cuci tangan, tapi karena transmisi daripada COVID ini sangat banyak melalui tangan, baik tangan yang meraba tempat-tempat yang dihinggapi oleh virus, ya maupun tangan yang bersinggungan dengan tangan orang lain atau bagian orang lain yang juga sudah punya virus di tempat itu. Karena itu kalau kita rajin sesudah memegang apa saja, mencuci tangan secara benar, dan cara benar itu minimal 20 detik, ya kalau kita 40 detik, dan mencucinya digambarkan oleh ini, bahwa ternyata cara ini, dan sekarang semua sekolah, terutama PAUD, juga harus melakukan ini, dan kita ajar anak kita untuk mengerti hal yang sederhana, tapi sangat penting. Kemudian bagaimana pergerakan walaupun di rumah, tetap ada video-video yang dikirim, contoh-contoh melakukan gerakan, ada brain dance, ada brain gym ya, yang membantu juga. Dia berolahraga tapi dia berbantu perkembangan otak dan executive function. Jadi kemampuan berpikir eksekutif dari otaknya. Karena itu karena orang Indonesia sangat sedikit yang makan sayur dan buah, hanya sekitar 20%, maka ini menjadi tantangan selama COVID. Karena dia akan membantu daya tahan tubuh kita, apalagi kalau dalam sayur dan buah itu banyak kita mengandung vitamin A, ya dari sayuran yang warna hijau atau buah-buahan hortikultura yang warna kuning, vitamin E ya, vitamin C dan zinc, ini adalah 4 yang sangat membantu daya tubuh dari anak PAUD, orang tua dan juga ibu hamil. Karena itu kita harus menjaga cukup tidur, olahraga, terpapar dengan sinar matahari juga harus dijaga ya, paling tidak 15 menit sehari, dan kemudian mari kita lihat perbanyak buah dan sayur seperti yang saya katakan tadi, dan kemudian jaga jarak fisik dari orang lain minimal 1,5 meter, dan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu yang paling penting, masker dan cuci tangan, ya kan? Kemudian bagaimana aturan-aturan yang dikatakan oleh anjuran Ikatan Dokter Indonesia? Kita belajar mengajar tetap dilaksanakan, tapi disarankan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau bisa daring. Amerika justru sebaliknya, Amerika presidennya memaksa semua sekolah, sama PAUD dan SD untuk membuka diri pada September nanti. Kita sementara IDAI masih sebaiknya sampai bulan Desember, supaya total anak-anak ini aman dari risiko untuk mendapatkan infeksi. Karena itu mari kita jaga benar, dan pemeriksaan kepada yang dicurigai untuk mendapatkan pemeriksaan dengan swab, dengan PCR, yang golden standard untuk mengetahui positif apa tidak, itu harus kita lakukan secara masif. Jangan aspek kesehatan, anak upayakan tetap di rumah. Kalau di luar rumah, kalau orang tua yang keluar rumah, sebelum bertemu memegang anak, dia harus mandi dan keramas dulu. Anak jangan dibawa ke tempat umum,
Jika harus keluar rumah, pastikan didampingi oleh orang tua. Dan tadi, jarak paling tidak 2 meter, minimal 1,5 meter, masker selalu, kalau bisa face shield, yaitu plastik yang menutup muka di atas daripada masker, sering cuci tangan, baik dengan sabun maupun dengan sanitizer, dan tidak memegang berbagai hal yang mungkin mengganggu nanti transmisi ini. Dari Persatuan Dokter Paru, karena ada kecurigaan sekarang dia tidak hanya virusnya menyebar melalui cairan-cairan halus yang dibatukan atau keluar waktu bicara atau bersin, tapi sekarang virusnya diduga sudah bisa bebas berterbangan di udara, dan berarti dia bisa menginfeksi cukup banyak orang kalau itu terjadi lama dan orangnya berdekatan, tidak pakai masker, karena dia melalui airborne atau dipindahkan melalui udara. Karena itu hindari tempat-tempat umum, hati-hati di tempat terbuka, dan kemudian kalau dalam ruangan pastikan aerasinya, jadi ventilasinya berjalan, kalau bisa jangan terlalu banyak pakai AC, dan udara harus diusahakan mengalir. Itu menurut ahli paru. Nah, saya mencoba mencontohkan bagaimana sebuah sekolah mengatur bagaimana agar mereka bisa tetap bersekolah, tapi dari rumah, tapi kalau perlu nanti blended, jadi bisa juga ada yang hadir ke sekolah. Jadi bagaimana dipastikan setiap orang tua diberikan sosialisasi dan pelatihan agar mereka sebelum berangkat itu memastikan kondisi, diperiksa suhu segala macam, makanan dibawa dari rumah, dan kemudian jaga kondisi. Anak juga harus dijaga pakaian, kalau perlu dia pakai sesuatu yang menutup, nanti atau jaket atau apa, nanti itu ditaruh di luar dari sekolah, ya. Kemudian anak baru masuk ke dalam, hati-hati juga sepatunya harus dibersihkan, ya. Dan anak dan pengantar wajib pakai masker. Dan kemudian kedatangan di sekolah itu langsung disambut dengan termogan untuk melihat suhu, cek benar kalau memang dia ternyata melalui jalan umum berdesak-desak segala macam, kalau perlu ganti masker baru supaya tidak menginfeksi yang lain, dan di maskernya itu sendiri tidak bertumpuk kuman-kuman tadi. Kemudian secara bergantian anak didisiplinkan untuk menjaga agar cuci tangan ini betul-betul dilakukan secara terus-menerus. Nah, mengganti pakaian pun, apalagi untuk anak PAUD, itu harus dijaga. Jangan sampai pakaian yang dibawa dari rumah di perjalanan sudah dihinggapi oleh virus, kemudian tidak sadar dipegang oleh anak atau anak lain atau guru, dan kemudian dari tangan itu yang pindah kemana-mana. Kemudian bagaimana juga protokol selama mengikuti kegiatan di sekolah, tadi kembali tetap masker anak dan guru, kalau perlu pelindung wajah ya ditambah lagi, karena ini lebih membuat keamanan, jarak meja dan kursi, ketersediaan sabun, ya, sanitizer segala macam, dan betul-betul merubah cara belajar kita. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita ingin sekolah kita tidak ditutup lagi dan tidak boleh menerima atau melakukan pembelajaran karena adanya anak yang terinfeksi, dan kita dihukum untuk paling tidak 15 hari nggak boleh lagi membuka, harus lockdown. Padahal mungkin anak itu dia sudah terinfeksi, bisa di rumah, di perjalanan segala macam. Jadi karena itu mari kita pastikan waktu dia dari rumah, waktu dia datang, selama di sekolah, dan kemudian pada waktu dia pulang, itu pun juga memenuhi protokol yang sudah kita sediakan dengan cukup rapi. Nah, karena itu di perguruan Islam Nibras di Sumatera Barat yang saya ikut mendampingi, mereka sudah bertemu dengan orang tua 3 kali, dan orang tua sudah sepakat benar bahwa masker ini tidak bisa ditawar. Cuci tangan ini bukan hanya kalau dia kelihatan punya ada debu atau ada tanah atau ada kotoran, tapi begitu memegang suatu ragu-ragu cuci tangan lagi. Nah, kemudian pakaian, dan kemudian juga tempat menyimpan pakaian-pakaian atau jaket yang tadi ditaruh di luar kelas itu harus punya starter pack namanya. Dan jika sakit langsung dikirim pulang, dan kalau diamati hari-hari, kalau perlu segera diperiksa ya dengan swab. Nah, kemudian mata pelajarannya dibuat sedemikian rupa, hanya sesi-sesi 30 menit, dan jaraknya harus dijaga, karena itu dia separuh atau sepertiga dari kapasitas, satu meja ke berikutnya jangan kurang dari 1,5 meter, tidak berkontak, ya, tidak bersalaman, tidak berpegangan, tidak berdekatan. Pokoknya betul-betul kita menjadi orang asing kepada teman-teman kita dan guru kita, ya.
ini memang tidak gampang untuk kita jalani. Karena itu semua harus sadar bahwa ini bukan untuk apa-apa, ini adalah untuk keselamatan dan kemaslahatan dari keluarga, anak, dan para guru-guru dan penyelenggara PAUD. Nah, karena itu mari kita lihat sebetulnya sekolah-sekolah ini juga bisa menyiapkan, cuma biayanya tentu harus disediakan, baik untuk termogannya maupun untuk penutup wajah ataupun masker ya. Kemudian juga berbagai kebutuhan untuk sabun, untuk sanitizer, dan kemudian bagaimana menata ruangan. Ini sekolah ini biasa saja, tidak sekolah unggulan, tapi mereka cepat menyikapi bagaimana caranya dengan kesederhanaan yang ada, itu kita bisa disambut nanti pada saat ada waktu-waktu di mana anak sudah bisa datang ke sekolah. Nah, kemudian dilakukanlah berbagai hal, baik di PAUD maupun di kelas-kelas awal ya. Ini kita upayakan sedemikian rupa, sehingga Bapak dan Ibu, upaya-upaya ini akan memudahkan insya Allah kesiapan dari keluarga, dari anak, dari lembaga PAUD untuk bersinergi, untuk menjaga gizi, menjaga daya tahan, dan menjamin anak sehat tidak terjangkit oleh virus corona ini. Nah, untuk itu dalam pembelajaran, maka pertama memang guru sekarang rajin membuat berbagai media-media baru, video baru, mencari link, infografis, gambar-gambar yang menarik, kemudian itu di-upload, dikirim, kadang-kadang dikirim offline, dia dikirim kepada orang tua, dengan sesuai dengan apa yang ada di orang tua. Kalau orang tuanya nggak punya komputer, hanya satu HP, padahal anak bertiga, bagaimana informasi itu masuk melalui HP aja, ya kan? Tapi kalau dia punya komputer, ada flash disk, itu kadang-kadang informasi dikirim dalam bentuk offline, ya kan? Pokoknya dijadikan interaksi yang sangat ketat antara keluarga, orang tua dengan sekolah, guru dan pemimpin di lembaga-lembaga PAUD. Kemudian orang tua dan wali murid tahu apa yang akan dilakukan oleh anak, dia minimal menyiapkan handphone ya, dan kemudian kalau di rumah itu ada televisi juga bisa dipakai untuk memudahkan berbagai melihat informasi yang dikirim dari sekolah tadi. Kemudian murid selalu kontak dengan orang tua dan selalu berhubungan dengan wali kelas. Dan dua komponen inilah yang membuat murid walaupun daring terasa belajar. Dan kemudian konsultasi akademik itu dilakukan baik yang terjadwal maupun yang darurat ataupun kalau ada hal-hal yang luar biasa yang harus dihadiri. Nah, karena itu refleksi kita ternyata basis kita dari keluarga. Kalau kita bisa memperkokoh keluarga, maka nanti insya Allah kita bisa membuat keluarga ini akan menjadi benteng pertama untuk mencegah COVID sehingga kesehatan terjaga baik, gizi terjaga baik, dan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, psikologis, dan kelentingan keluarga untuk menghadapi ini bisa dipertahankan, dan pembangunan yang ramah keluarga menjadi sangat penting. Karena itu kebijakan publik, kebijakan RT, RW, kecamatan, desa, kelurahan menjadi sangat penting untuk mendukung keluarga agar bisa memerankan perannya bersinergi dengan lembaga PAUD dan dengan orang tua yang lain. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya PAUD, keluarga, dan masyarakat, karena di kesehatan, sehat atau tidak itu sangat tergantung kepada kebiasaan pribadi, kemudian DNA-nya, jadi secara genetik dia sudah punya kekuatan atau kelemahan yang dibawa oleh genetiknya, kemudian lingkungan di mana dia tinggal, dan kemudian berbagai intervensi yang dilakukan kepada mereka. Inilah yang membuat body, spirit, dan pikiran mereka itu tetap canggih, dan mudah-mudahan mereka menjadi sehat secara total. Dan untuk itu, sebagai bagian terakhir, PAUD harus membuat kebijakan pembelajaran sesuai dengan anjuran, kesehatan dan gizi anak harus dijaga, masukkan materi itu harus dimainkan, jadi life skill harus diajarkan, apalagi belajar dari rumah, sehingga ilmu ini menjadi kebiasaan dan langsung memperkuat dia mencegah COVID ini, atau kalau dia terjangkit, dia bisa cepat sembuh kembali. Membuat metode pembelajaran yang jarak jauh. Keluarga menjaga kesehatan fisik dan psikis dari anggota keluarga, termasuk anak, aktif dalam pembelajaran, karena itu keluarga juga harus bisa menjadi pendamping guru, menerapkan praktek baik, ya, termasuk juga pola hidup sehat dan bersih, ya, dan kemudian masyarakat
mendukung keluarga-keluarga, mendukung lembaga PAUD untuk bisa memerankan itu. Jadi itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mendudukkan bahwa kemitraan antara lembaga PAUD, orang tua, masyarakat itu sebuah kebutuhan untuk bisa bersinergi. Kita harus tahu apa itu COVID, kenapa terjadi, apa dampaknya kepada keluarga, apa dampaknya kepada masyarakat, apa dampaknya pada anak, dan kemudian apa anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan profesional seperti Ikatan Ahli Paru, Ahli Anak, dan kemudian kita pelajari, kita ikuti, dan kemudian bagaimana kita mengintervensi dengan aturan-aturan baru yang disebut dengan hidup dalam new normal, dalam normal baru yang tetap berdampingan dengan virus ini sampai kita bisa mengalahkannya untuk kita kubur ke laut atau kita kirim ke bulan nanti. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai. Selamat berjuang para pahlawan PAUD di garis terdepan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.